Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat para sedulurku semua dimanapun berada tanpa terkecuali. Dan seperti biasa tak lupa saya selalu berdoa untuk kita bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat lahir maupun batin. Semoga kita dilancarkan rezeki, dijauhkan bala, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat menikmati hari libur hari ini, hari Minggu ya. Seharian penuh kita kerja, hari ini kita gunakan untuk santai, berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Para sedulurku semua dimanapun berada, kewajiban kita sesama manusia ialah menasihati atau saling menasihati jika ada yang salah. Itu sudah kewajiban kita sebagai manusia ya. Jadi di dalam menyampaikan atau ceramah lah taruhlah ya. Kalau saya bukan ceramah ya, sekedar menyampaikan aja. Beda ya menyampaikan dengan ceramah kali ya. Jadi yang namanya ceramah itu para sedulurku semua, tidak ada istilah yang tidak menyinggung perasaan. Tidak ada. Ya, yang namanya ceramah itu tidak ada istilah yang tidak menyinggung perasaan. Semuanya pasti menyinggung. Ya. Tapi itulah agama, mesti disampaikan. Mesti disampaikan walaupun menyinggung perasaan. Sebab kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi mesti disampaikan. Kenapa saya katakan menyinggung? Umpama kita membahas sholat, ya, sholat 5 waktu. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti ia mendirikan tiang agama. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan tiang agama. Nah, bagi yang sholatnya tekun 5 waktu full, sunnah-sunnahnya pun gak tinggal, mendengar ceramah itu ya semakin tawadhu dia, semakin tawadhu. Itu bagi yang sholatnya tekun. Tapi bagi yang sholatnya Senin Kemisan itu gimana? Pasti tersinggung dia. Ya sampai enak bisa ngomong aja katanya. Sampai nggak tahu gimana keluarga saya, bagaimana keadaan ekonomi saya, hujannya ya. Saya kerja kuli bangunan dari pagi sampai jam 4 sore. Yang namanya kuli bangunan ya kerjanya itu kerja betulan, betul-betul menguras tenaga. Ya gimana mau sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang panggilan, tiba panggilan sholat waktu zuhur. Itu masih di suasana kerja, masih di lapangan kerja, istirahat. Badan kotor, mau mandi kemana? Jadi gimana? Kalau kita sholat, itu kesempatan waktu makan. Kita sholat umpama masjidnya jauh. Begitu kita sampai ke lokasi kerja lagi, waktu makan udah habis malah turun kerja. Jadi nggak bisa makan kita. Jadi gimana? Nggak bisa, terpaksa tinggal. Kalau sampean enak kerja cuma gini, nyuruh orang, main telunjuk aja. Saya pun kalau kerja kayak sampean,
tenang saya ibadah, mungkin 5 waktu nggak tinggal saya, sunnah-sunnahnya, pokoknya tenang dah. Kalau kerja saya kayak sampean, hujannya begitu. Tersinggung yang pasti kan bagi yang sholatnya Senin Kamis. Kemudian kita bicara masalah puasa Ramadan. Bagi yang puasanya rajin ya, seperti saya katakan tadi, semakin tawadu. Cuma bagi yang suka ngerokoknya tengah masyarakat yang lagi puasa kayak nggak menghargai itu, ya tersinggung dia. Nah, jadi tidak ada istilah yang tidak menyinggung perasaan yang namanya ceramah. Tapi ya itu tadi, yang namanya agama yang mesti dikasih tahu. Para sedulurku semua dimanapun berada, kita tentunya sudah banyak mengetahui ya, karena udah ada keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah seseorang jika sudah meninggal. Jadi jika seorang sudah meninggal itu, kata Nabi, putus amalnya, gak bisa ngapa-ngapain lagi, ya gak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan mendoakan orang yang masih hidup gak bisa, ya putus, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariahnya. Kedua, ilmu yang bermanfaat ketika doa anak yang soleh. Sedekah jariah itu ceritanya pahalanya ngalir pahalanya kepada kita jika sudah meninggal. Sedekah jariah itu umpama para sedulur ngasih saya baju gamis, karena saya kerja pengurus masjid di sini, jadi dikasih baju gamis untuk sholat. Ceritanya kalau saya pakai terus jadi imam, saya pakai terus, itu ceritanya pahalanya ngalir kepada sedulur yang ngasih baju sama saya tadi. Itu sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat juga sama, ngalir juga pahalanya. Seperti saya ngajarin anak-anak ngaji, kan pagi-pagi kerja, sore harinya saya tuh ngajar anak ngaji kalau ada anak ngaji yang datang. Nah, itu ceritanya anak didik saya itu kalau saya meninggal dia baca Quran, karena dia bisa ngaji dari saya, pahalanya ngalir ke saya. Meskipun dia nggak ada niat, umpama ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhum guru saya Somad, nggak ada dia niat begitu, sekedar membaca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Umpama anak-anak kan. Nah itu ceritanya ngalir itu. Tanpa diniatkan ngalir itu. Karena dia bisa ngaji dari saya. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Itu bagian kebaikan itu ya. Namun para sedulurku semua, ternyata dari segi kemaksiatan ada juga yang disebut sedekah jariah. Cuma dari segi kemaksiatan ada juga. Makanya kepada para sedulur semua, hati-hati kita jangan sampai terperangkap ya. Sedekah jariah umpama gini, kita bikin video yang taruhlah apalagi zaman sekarang ini, zaman TikTok kan ya, dengan goyang-goyangan kayak centil-nyentil gitu kan, dengan goyangan yang dibilang erotis enggak, dibilang enggak ya kayak erotis, pokoknya bikin para lelaki matanya jadi gimana gitu. Wah mantap. Saya nggak munafik karena saya main PB juga. Jelas kalau ada orang bikin status dengan video TikTok itu ya jelas tuh kan, waduh. Ya, dengan goyang-goyang gini, dengan pakaian terbuka enggak, cuma ketat kelihatan, maaf, bentuk tubuhnya itu kelihatan. Goyang-goyang. Namanya juga para cewek-cewek biasanya gitu kan, nyentil-nyentil kayak. Nah itu tanpa sadar kita sudah melakukan sedekah jariah, cuma bagian maksiat. Sedekah jariah
Karena setelah kita melakukan video itu, membuat video itu, akhirnya kita update kan, disebarkan di TikTok itu. Yang namanya kalau udah diupdate itu kan nyebar kemana-mana, pasti ada yang nonton. Ada yang, ya itu tadi ujungnya ada yang like, mantap bunda goyangannya, lanjutkan. Si bunda yang di komen malah jawab, masa sih, makasih. Mantap. Nah itu ceritanya, selagi video itu masih ada, kemudian ada yang nonton, pahala dosanya ngalir loh. Jangan ngalir loh kepada yang bikin video. Nah itu sedekah jariah cuma bagian maksiat, itu ngalir pahalanya. Meskipun kita bertobat kepada Allah. Cuma kalau video itu masih belum dihapus, pahala dosanya tetap ngalir ke kita. Nah, itu bahayanya. Jadi kepada para sedulur semua, baik laki-laki maupun perempuan, yuk hati-hati jangan sampai terperangkap di situ ya. Itu kebanyakan, saya lihat kebanyakan begitu ya. Nah itu tadi, karena kewajiban kita sebagai manusia saling menasihati ya. Saya juga bukan ustadz ini, sekedar belajar menyampaikan. Saya sendiri pun banyak kekurangan dari masalah sikap ya. Cuma karena kewajiban menyampaikan, oh ternyata itu bahaya, termasuk sedekah jariah itu ya. Jadi bagi kita yang bikin video, hati-hati. Yang video yang nyeleneh-nyeleneh yang di TikTok itu, hati-hati, karena itu udah termasuk sedekah jariah. Coba sedekahnya maksiat, artinya pahalanya ngalir selagi video itu masih ada, masih ditonton orang. Yang namanya nyebar kemana-mana ya sudah pasti ditonton orang. Umpama saya yang nyimpen video yang bikin goyang-goyang gitu tadi, yang erotis, setengah erotis itu, saya yang nyimpen, saya hapus, maka nggak ngadir lagi. Tapi gimana yang lain? Karena bukan saya sendiri yang nonton, pasti banyak. Itu fatalnya kalau kita sebarkan di medsos ya. Jadi itu aja. Itu tadi, saya bukan sebagai ustadz, bukan. Saya dibilang ustadz, bagi saya itu kategori ustadz belum masuk, karena ilmu saya masih minim ya. Cuma sekedar itu tadi, sekedar belajar menyampaikan. Ya demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung, baik di dunia yang fana ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.